Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Mantap. Sehat semua kan? Mudah-mudahan sehat lah ya. Nah, walaupun mendung, nggak apa-apa ya. Kita lanjut perkuliahan kita hari ini ya. Nah, untuk materi kita hari ini itu tentang teknologi Ethernet ya. Oke, Rizky sehat? Makin apa ya? Makin langsing sekarang saya lihat ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, ya, mudah-mudahan sehat lah semua ya yang ada di rumah ya. Nah, ini yang lain ada nih kan, Tika Yunika ada, Balkis ada, jangan cuman muncul orangnya aja tapi nggak nampak ya. Nah, oke. Nah, untuk hari ini pembahasan tentang teknologi Ethernet ya. Nah, di sini Ethernet ini adalah penjembatannya ya, atau penjembat sebagai jembatan jaringan ya. Jadi di sini Ethernet adalah penjembatan jaringan, nah baik antara komputer dengan antar jaringan maupun antara komputer dengan jaringan. Nah, fungsi Ethernet card ini membantu pertukaran file. Nah, pertukaran file, kemudian data melalui jaringan komputer. Nah, komputer-komputer ini berkomunikasi melalui jaringan komputer dengan bantuan dari akses fisik ke media jaringan. Nah, jadi Ethernet ini berupa fisik ya dalam mengkomunikasikan jaringan. Nah, fisiknya itu kan ada dua kemarin ya. Kalau media jaringan kemarin ada media kabel, kemudian ada media non kabel ya. Nah, jadi Ethernet card inilah yang membantu pertukaran file, kemudian data melalui jaringan komputer. Nah, untuk singkatnya ya, sejarah dari Ethernet ini ya. Nah, jadi versi awal itu serok Ethernet itu dikeluarkan tahun 1975. Nah, itu yang didesain untuk menyambungkan 100 komputer pada kecepatan 2,94 megabit ya per detik. Nah, itu melalui kabel sepanjang 1 kilometer. Nah, bayangkan ya dulu ya. Nah, itu versi awal serok Ethernet. Nah, kemudian desain tersebut menjadi sedemikian sukses di mana di masa itu sehingga Xerox, Intel, dan Digital Equipment Corporation atau disingkat DEC ya, ini mengeluarkan standar Ethernet 10 Mbps ya. Jadi 10 megabyte per second ya, yang banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Nah, jadi selain itu terdapat standar Ethernet dengan kecepatan 100 Mbps yang dikenal dengan fast Ethernet ya. Nah, jadi lebih cepat dari keluaran awal ya. Nah, asal Ethernet itu bermula dari sebuah pengembangan WAN ya, Wireless Area Network di University of Hawaii pada tahun 1960. Oke. Nah, yang dikenal dengan nama Aloha ya. Nah, dulu namanya Aloha. Nah, universitas tersebut itu memiliki daerah geografis kampus yang luas dan berkeinginan untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di kampus itu menjadi sebuah jaringan komputer kampus. Nah, proses standarisasi teknologi Ethernet akhirnya disetujui pada tahun 1985. Nah, ini oleh Institute of Electrical Engineering atau disingkat IEEE ya. Inilah standar
Ethernet itu tadi ya, standar yang disetujui oleh IEEE ini, teknologi Ethernet. Nah, itu pada tahun 1985. Nah, itu sudah sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, di sini dengan sebuah standar ini dikenal dengan Project 802 ya. Nah, standar IEEE selanjutnya diadopsi oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO. Nah, sehingga menjadi sebuah standar nasional, internasional ya, dan mendunia yang ditujukan untuk membentuk jaringan komputer karena kesederhanaan dan keandalannya. Nah, jadi Ethernet pun dapat bertahan hingga saat ini dan bahkan menjadi arsitektur jaringan yang paling banyak digunakan sekarang. Nah, itulah sekilas dari sejarahnya. Nah, kemudian di sini jenis-jenis Ethernet. Nah, di sini menurut kecepatannya ya, saya klasifikasikan menurut kecepatannya. Jadi model 10 megabyte ya per detik ya. Nah, di sini diistilahkan dengan Ethernet saja. Nah, standar yang digunakan oleh 10 base 2, kemudian 10 base 5, 10 base T ya, sampai 10 base F ya. Ini spesifikasi IEEE 802.3. Nah, kemudian ada 100 megabit per detik. Nah, di sini atau disebut dengan fast Ethernet ya. Nah, jadi kalau dia namanya fast Ethernet itu maksimum kecepatannya itu 100 megabit per detik ya. Dia bisa mengeluarkan kecepatan sampai sebesar itu ya. Nah, di sini standar yang digunakan itu adalah 100 base FX, kemudian 100 base T, kemudian 100 base T4, 100 base TX. Nah, ini spesifikasi Ethernet IEEE 802.3U. Nah, kemudian ada lagi 1000 megabyte per detik atau 1 gigabyte per detik. Nah, di sini disebut dengan gigabyte Ethernet. Nah, sekarang sudah banyak digunakan ya. Apalagi untuk memfasilitasi teknologi dari fiber optik ya. Nah, jadi fiber optik kalau kita tidak menggunakan perangkat kita tidak support dengan gigabyte Ethernet ini, ya otomatis koneksinya nggak akan maksimal ya. Nah, untuk standar yang digunakan itu ada 1000 bit CX, kemudian 1000 bit LX, 1000 bit SX, dan 1000 bit T. Ini spesifikasi IEEE 802.3Z. Nah, kemudian 1000 megabit, 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik. Nah, standar ini belum banyak diaplikasikan dari secara umum ya. Nah, karena istilahnya belum banyak digunakan ya. Nah, ini Ethernet itu berjalan di dalam 2 layer ya. Nah, itu kalau di standar apanya 7 layer-nya itu ada di data link layer ya. Itu biasa disebut dengan NIC ya atau network interface card ya. Kemudian ada di physical layer. Nah, di physical layer-nya itu ada network kabel, kemudian koaksial. Di sini kabelnya itu ada koaksial, UTP, STP, FO ya, fiber optik dan lain-lain. Jadi di data link-nya itu adalah network interface card. Kemudian di layer device-nya itu, di physical layer device-nya itu ada network kabel ya. Nah, perangkat inti dari Ethernet. Nah, Ethernet ini intinya
perangkat inti dari Ethernet ini, itu yang pertama ada namanya NIC, ya, Network Interface Card. Nah, jadi dengan adanya NIC ini kita bisa mengkoneksikan beberapa komputer ya dengan disambung dengan kabel ya. Kemudian ada kabel. Kabel ini ada beberapa jenis ya. Ada koaksial, UTP, FO ya, kemudian STP ya, banyak lagi dan lain-lain ya. Nah, selain itu terdapat perangkat pendukung lain dalam Ethernet. Untuk pendukungnya ya, itu ada yang pertama switch, kemudian ada hub ya, kemudian ada repeater, kemudian ada bridge, kemudian ada router ya. Nah, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan yang lalu ada kita bahas tentang perangkat jaringan komputer ya. Nah, jadi perangkat inti yang pertama itu ada network interface card. Nah, jadi ini sebuah kartu antar muka ya, jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan Ethernet. Nah, di sini kartu ini biasanya juga berisi frame, kontrol protokol, dan network controller yang diperlukan untuk mendukung media akses kontrol atau MAC ya, MAC ya, atau MAC address kalau kita kenal ya. MAC protokol data link yang digunakan oleh Ethernet. Nah, kemudian untuk kabel, nah di sini yang pertama kabel koaksial ya. Nah, kabel koaksial ini sebuah konduktor tembaga ya. Ini lapisan pembungkusnya adalah sebuah kawat ground ya. Nah, ini sebuah lapisan paling luar ya untuk groundnya. Nah, di sini kabel koaksial ini kemarin di media jaringan sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kalau kalian mau lihat contohnya, kalian bisa lihat kabel CCTV atau kabel antena televisi ya. Dan seperti inilah modelnya. Oke. Nah, di sini penggunaan kabel koaksial terkadang digunakan untuk beberapa topologi ya. Yang biasa itu topologi bus ya. Nah, tapi beberapa produk LAN sudah tidak mendukung lagi koneksi untuk kabel koaksial. Nah, karena rata-rata sekarang sudah menggunakan kabel local area network ya, atau kabel LAN ya. Nah, di sini protokol Ethernet LAN itu yang dikembangkan untuk menggunakan kabel koaksial itu ada di 10BASE-5 atau kabel thicknet ya kalau kita bilang ya. Nah, di sini adalah sebuah kabel koaksial RJ U8 ya. Dari sini merupakan kabel original Ethernet. Nah, tidak digunakan lagi untuk LAN modem ya. Kemudian ada 10BASE-2 itu kabel Ethernet ya. Nah, di sini untuk kabel koaksial RJ U58. Nah, di sini mempunyai diameter yang lebih kecil dari thicknet tadi. Nah, tidak direkomendasikan lagi, tetapi masih digunakan pada jaringan LAN yang skala kecil. Jarang digunakan. Nah, di sini ada namanya UTP ya, Unseld Switch Pair ya. Nah, di sini kabel UTP ini digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Nah, kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang warna. Nah, warna konduktor tembaga ya, yang setiap pasangnya itu berpilin ya. Makanya dibilang twist ya, saling bersimpul ya, saling berpilin ya.
Nah, pembungkus kabel itu memproteksi, kemudian menyediakan jalur bagi tiap pasang gawat. Nah, untuk kabel UTP ini terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 pin, itu yang biasa disebut konektor RJ45. Nah, saya rasa kalian sudah pada paham ya. Nah, mungkin nanti kalau di pertemuan berikutnya kita bahaslah tentang cara pembuatan gamelan. Atau enaknya sih memang praktek langsung ya. Nah, semua protokolan ini dapat beroperasi melalui kabel UTP. Ya, jadi ini banyak digunakan sekarang ya. Jadi kebanyakan perangkat itu dilengkapi dengan RJ45 ya, perangkat LAN. Oke, kemudian di sini ada beberapa kategori dari kabel UTP tadi ya. Nah, di sini ada Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5 ya. Nah, performanya itu dari 1, 4, 10, 20 sampai 100 MHz ya. Nah, penggunaannya kalau untuk Cat 1 itu voice, mainframe, dan terminal. Nah, kalau Cat 2 itu untuk 4 MB token ring ya. Nah, kemudian Cat 3 itu untuk 10 MB Ethernet ya. Nah, di sini Cat 4 20 ini speednya ya megahertz, kemudian penggunaannya di 16 megabyte ya, itu untuk token ring. Nah, di sini Cat 5. Nah, Cat 5 ini untuk 100 Mbps ya, untuk MB Ethernet. Nah, ini yang sering digunakan. Cat 3, Cat 5 ya, untuk Ethernet. Nah, kemudian selain tadi UTP, ada juga yang namanya STP ya. Nah, perbedaannya ya lebih istilahnya lebih safety dari atau lebih banyak lapisannya dari UTP tadi. Nah, di sini cell transfer ya. Di sini jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa lapis bisnis instalasi ya. Nah, jadi di sini terdapat pembungkus tambahan ya untuk tiap pasang kabel. Nah, makanya dibilang transfer ya. Di sini jadi kabelnya itu lapisannya lebih banyak dari kabel UTP. Nah, kabel STP ini juga digunakan untuk jaringan data, jadi untuk digunakan pada jaringan token ring IBM, kemudian pembungkusnya itu dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi ya. Nah, jadi untuk kelemahan kabel STP itu mempunyai beberapa kelemahan. Ada untuk atenuasi peningkatan pada frekuensi tinggi ya. Kemudian pada frekuensi tinggi keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk atau signal atau noise ya. Nah, harganya itu pasti lebih mahal ya dari UTP. Nah, kemudian ada yang namanya kabel fiber optik. Nah, ini biasanya vendor-vendor atau ISP ya, Internet Service Provider yang banyak digunakan ini ya. Kalau kita dari segi perangkat ya, memang banyak sih yang sudah support. Tapi dari segi alat untuk kita merancang atau membuat kabel ini
alatnya mahal ya. Untuk menyambungkan kabelnya aja alatnya lumayan mahal ya. Nah, jadi kalau di kita sekarang di sini masih yang megang rate tinggi itu provider atau ISP dari IndiHome ya. Nah, jadi dengan adanya kualitas kabel yang seperti ini ya koneksi juga semakin meningkat ya. Nah, di sini kabel fiber optik itu teknologi kabel terbaru ya. Nah, sebenarnya sudah lama juga ya. Sudah beberapa tahun ya dipakai ya. Nah, jadi di sini terbuat dari glass optik ya. Nah, di tengah-tengah kabel itu terdapat filamen glass. Nah, yang disebut core. Kemudian dikelilingi lapisan cladding. Nah, kemudian ini ada buffer coating ya, kemudian material penguat, kemudian pelindung luar. Nah, jadi informasi ditransmisikan menggunakan gelombang cahaya, makanya kualitasnya lebih cepat ya, koneksinya lebih besar, bisa di covernya. Nah, di sini mengkonversikan sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Nah, transmitter itu yang banyak digunakan adalah LED atau laser ya. Nah, jadi segi kelebihan menggunakan kabel fiber optik ini bisa dilihat ya, kapasitas bandwidth yang dibawa itu besar, itu bisa sampai gigabyte per detik ya. Kemudian jarak transmisinya yang lebih jauh, jadi bisa sampai 60 km. Ya. Kemudian kabel terhadap kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian kabel fiber optik banyak digunakan pada jaringan WAN. Ya, wireless area network ya. Wide area network ya. Nah, untuk komunikasi suara, kemudian data ya. Nah, kendala utama penggunaan kabel fiber optik di LAN adalah perangkat elektronik yang masih mahal. Itulah yang saya bilang tadi ya. Perangkatnya masih sangat mahal ya. Nah, sedangkan harga kabel fiber optik sendiri sebanding dengan harga LAN UTP ya, kabel LAN UTP. Nah, cuma perangkat elektroniknya yang untuk menghubungkannya itu mahal ya. Makanya kita bilang kita jarang menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan ini otomatis koneksi kita cepat ya. Nah, ini perangkat-perangkat pendukung. Nah, saya rasa kalian sudah paham ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, tapi mengulang sedikit ya. Nah, switch ini merupakan perangkat yang bekerja di OSI layak 2, data link layar ya. Nah, itu bekerja sebagai penyambung ya, untuk menyambung konektor ke dalam jaringan. Jadi switch ini mengenal MAC address dari sehingga bisa memilah-milah paket ya. Jadi dengan switch ini kita bisa mengatur bandwidth ya, kemudian kemana arah rule-rule yang kita mau tuju. Nah, fungsi switch ini digunakan sebagai repeater atau penguat. Jadi sebagai penguat jika berfungsi untuk jarak yang jauh. Nah, di sini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP itu kategori 5, 5E. Jadi Cat 5 atau Cat 5E ya. Nah, komputer yang satu dengan komputer yang lain itu terhubung dengan kabel UTP, disambungkan ke switch ya. Jadi dari switch ke komputer, kemudian dari komputer dari switch ke modem bisa, jadi banyak yang bisa dihubungkan. Nah, sehingga switch ini biasanya terdapat routing sendiri ya, jadi berfungsi untuk batu loncatan untuk melakukan koneksi dengan komputer lain dalam jaringan LAN.
Nah, kemudian ada perangkat pendukung Ethernet itu yang lain namanya hub. Nah, hub ini merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1, physical layer, dan sehingga dia hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konektor saja. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah lab atau sebuah instalasi di kantor, nah ini bisa menggunakan ini. Jadi dengan satu hub bisa menghubungkan ke beberapa komputer. Ya, fungsi hub itu memfasilitasi ya menambah penghilangan atau penambahan workstation, kemudian menambah jarak network ya, kemudian menyediakan fleksibilitas dengan mensupport interface yang berbeda, kemudian menawarkan fitur-fitur fault tolerant, kemudian memberikan manajemen yang tersentralisasi. Oke, nah kemudian ada perangkat pendukung lain itu namanya repeater ya. Nah, repeater ini salah satu alat berfungsi memperluas jangkauan sinyal. Ya, jadi penjangkauan sinyal WiFi ya. Nah, yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal WiFi. Nah, dia bisa juga untuk repeater kabel, juga bisa untuk WiFi ya. Nah, perangkat repeater harus dua alat ya, yakni untuk menerima sinyal dari server klien dan untuk penyebar lagi sinyal WiFi access point. Nah, jadi sekarang banyak sih fasilitas access point yang bisa sebagai repeater. Nah, jadi banyak pengembangan teknologi-teknologi yang lebih mudah digunakan. Nah, di sini fungsi repeater bisa kalian lihat ya nanti ya. Nah, ini ada bridge, model bridge ya. Nah, bridge ini adalah sebuah komponen ya jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Nah, bridge jaringan itu beroperasi dalam data link dalam model OSI ya. Nah, bridge juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda. Nah, seperti halnya antara media kabel UTP dengan kabel optik ya, kabel fiber optik. Nah, atau dua buah arsitektur jaringan yang berbeda. Nah, di sini fungsi bridge sebagai jaringan hingga fungsi bridge untuk membagi sebuah jaringan menjadi dua buah jaringan. Nah, jadi bridge mengatur informasi antara kedua sisi network agar dapat berjalan teratur. Ya, jadi menggabungkan dua model jaringan yang berbeda. Kemudian ada router. Nah, router ini juga banyak modelnya ya. Nah, di sini jaringan, perangkat jaringan ya, bekerja di OSI level 3, OSI layer 3 ya. Nah, di sini pada layer ini sudah dikenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP address. Nah, di sini router ini berperan penting sebagai penghubung, kemudian penerus paket antar dua segmen jaringan atau lebih. Jadi banyak fungsi router ini ya, untuk utamanya sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan, kemudian untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian perbedaannya dengan switch adalah merupakan penghubungan beberapa alat untuk membentuk suatu local area network. Nah, itu kalau switch. Kalau router itu hanya satu alat, kemudian dia membagikan, membuat rule-rule siapa saja yang bisa terkoneksi, membatasi bandwidth, membatasi layanan, itu ada di router. Oke,
Nah, yang terakhir ini ada beberapa daftar pustaka. Kalau kalian mau mencari referensinya lagi ya, itu ada. Nah, mungkin ini materi kita hari ini ya. Nah, yang lain ini masih ada kan? Nah, Sri Melisa nih masih ada nih ya. Nah, mukanya nampak ya. Sehat, Sri. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah sarapan kan? Udah. Nah, ini jika ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, mumpung masih ada beberapa menit lagi. Pak. Yap. Siapa tadi itu yang Untuk bersuara? praktek kita gimana, Pak? Nah, untuk mata kuliah praktek ya mungkin kita tunggulah instruksi ya. Nah, karena ini masih belum ada instruksi lah. Nah, tapi untuk praktek kalian udah punya aplikasinya? Misalnya pakai Pakai aplikasi apa, Pak? Cisco ya. Kalau saya pakai aplikasi Cisco ya. Cisco Pay Tracer. Udah pernah tahu kan? Nah, saya pakai Cisco Pay Tracer. Ya, nanti download aja pun kecil ya aplikasinya. Apa? Nah, mungkin nanti kita simulasikan pakai itu. Kenapa saya pakai simulasi? Karena kalau nggak pakai simulasi, pakai alat, ya mahal-mahal alat jaringan komputer itu mahal-mahal ya. Nah, paling murah aja ya sekitar 100-an ya. Yang paling murah ada tuh RJ45 yang mungkin sebiji 2000 perak ya. Untuk kabelnya per meter paling 2000 atau 3000. Murah. Nah, tapi pada saat kita mau instalasinya itu yang mahal. Nah, biasanya di mata kuliah ini saya ada praktek langsung ya untuk pembuatan kabel jaringan. Jadi kalian paham cara membuat jaringan kabel jaringan itu gimana. Nah, tapi nanti mungkin saya simulasikan via video boleh ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita cukupkan ya Zoom kita hari ini ya. Dan mungkin sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Saya tutup Zoom-nya ya.